Saya kira dalam soal hak asasi manusia ada beberapa poin yang selalu kita perdebatkan. Misalnya soal hukuman mati. Itu di dalam agama apapun, dalam perspektif apapun selalu tidak pernah tuntas apakah itu boleh atau tidak, apakah itu melanggar HAM atau tidak gitu. Ada yang mengatakan bahwa hukuman kematian adalah hanya hak Tuhan, sementara kita tidak boleh mengambil posisi itu sebagai yang melakukan gitu. Lalu isu lain adalah soal yang tadi sudah disinggung juga, soal LGBT. Ini juga menjadi perdebatan dalam isu hak asasi manusia. Nah, saya yakin mungkin teman-teman juga punya persoalan-persoalan lain yang pada malam hari ini ingin kita tinjau dari dua perspektif, Hindu dan Konghucu. Silakan teman-teman untuk berkomentar, sharing, atau mungkin ingin bertanya kepada kedua narasumber kita. Masih meresap diri. Nama, asal, terima kasih. Saya Sobirin. Tadi daftar hadir ada Sobirin juga kayaknya. Saya Sobirin, guru di sekolah menengah atas, guru sejarah, Pak. Jadi kira-kira atas tuh posisinya agak susah itu. Orang filsafat mikir. Memang tugasnya orang filsafat kalau berpikir. Mbak Saris, Iya. saya panggilnya Mbak ya. Ya, Di dalam tadi yang kalau kita yang ditampilkan di sini itu tentang kasta itu, mungkin kalau di dalam konsep kehinduan teman-teman Hindu menyebutnya warna gitu kan, Mbak. Menurut saya itu kan di dalam konsep warna itu sudah ada yang namanya kewajiban asasi dari individu. Artinya ketika kewajiban asasinya seorang brahmana, seorang satria, seorang waisya, seorang sudra tertunaikan, maka hak orang lain itu akan diterima, akan juga tunai. Itu yang pertama. Barangkali cuma pemahamannya ketika kita memahami kasta itu sebagai stratifikasi sosial yang vertikal, sementara konon katanya di dalam Weda bahwa itu tidak menunjukkan hal yang sifatnya vertikal, tapi yang fungsional. Artinya selama ini tafsir kami, barangkali bukan orang-orang non-Hindu, itu ada yang keliru terhadap penafsiran tentang warna itu. Apakah benar demikian atau tidak? Yang pernah saya baca ketika di Bali itu banyak kelompok ksatria menjadi bisnismen. Ini sudah satu lompatan dari warna yang satu ke warna yang lain. Apakah ini bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya internal karena dia mengambil hak orang lain, hak ekonomis yang harusnya dilakukan oleh kelompok Waisya itu kemudian direbut, diambil alih oleh para ksatria yang selama barangkali sekarang ada di mana-mana. Begitu juga dengan kelompok sudra yang kemudian menjadi bisnismen di Bali seperti yang ada selama ini tuh. Artinya pada pelanggaran-pelanggaran, dalam bahasa saya pelanggaran-pelanggaran ekonomi ini, apakah ini secara konseptual di dalam keagamaan Hindu itu ditoleransi atau sebenarnya justru tidak begitu? Saya kira itu. Nanti untuk Pak Ung, Jangan yang susah, Endang. nanti sesudah ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sobri. Berikutnya. Oke. Salam. Saya Zen dari studi agama-agama dulunya kuliahnya di Ciputat. Oh, iya. Ciputat itu apanya Chicago?
dekat pokoknya. Mengenai kalau saya, maaf ya, ini saya mau minta konfirmasi mungkin tentang Konghucu dan Hindu gitu. Jadi dalam memahami kasta itu kan sebenarnya dalam Hindu ya Mbak, kita seperti di Islam misal, saya Islam, tapi ketika melihat kasta itu sebenarnya setiap agama sebenarnya ada ya, maksudnya tapi tidak terstruktur atau jadi sebuah sistem gitu ya, kayak ditulis gitu kalau di agama. Tapi pada kenyataannya di setiap agama atau di setiap sosial yang tanpa agama pun ternyata juga ada kasta seperti itu kan. Jadi untuk yang sekarang terjadi akhirnya kalau saya melihat ini konfirmasi aja kali Mbak, nanti salah dari apa yang saya pahami. Mungkin agama sekarang itu pun juga dengan Konghucu Pak. Tadi saya dengerin Konghucu dari Bapak, dengan ketika saya belajar Konghucu dari teori itu ternyata ada mungkin perbedaan-perbedaan gitu. Jadi akhirnya saya semakin kesini atau mungkin terrefresh lagi bahwa sebenarnya agama ini tuh sama semuanya gitu loh. Tapi dalam artian tentang hak asasi manusia yang mungkin itu contoh di Hindu ada gininya, ada kastanya gitu. Itu sebenarnya case in case aja gitu loh. Jadi itu di Jawa pun ketika itu ada Islamnya juga bisa seperti itu, dan ketika dan itu akhirnya mulai sekarang mungkin nanti akhirnya orang itu kalau dia mungkin nggak fundamentalis ya, mungkin ini orang akhirnya sepakat kalau dia mau membuka pikiran, karena Islam juga sama seperti yang Bapak tadi, bahwa Islam itu sebenarnya relatif gitu loh, ya nggak langsung dikotomi gitu kan, seperti itu. Jadi akhirnya dengan efek global yang kita akhirnya kesepahaman antar agama, kesepahaman antar budaya, akhirnya saya melihat mungkin sama aja sih gitu, seperti itu. Jadi dari saya mungkin seperti aja dari apa yang saya pahami. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jan. Ada lagi? Atau dua dulu ya? Di belakang. Oh, belakang. Mana? Tergelitik juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya Bobi, Mbak, ya, dari belakang. Yang saya ingin tanyakan mungkin soal fenomena sosial ya, bukan pada doktrinnya Hindu, tapi pada fenomena sosial di mana yang terjadi seperti yang Mbak Yayas tadi bilang, bahwa ada banyak pemerkosaan dan seterusnya, dan saya kira itu menjadi satu hal yang bagaimana sih menimbulkan pertanyaan buat saya, bagaimana sih peran atau kedudukan dari perempuan dalam kitab-kitab yang ada dalam agama Hindu. Karena yang terlihat bahwa mungkin karena terhadap yang seperti yang ada dalam Islam, penghormatan terhadap perempuan sebagian orang Islam, penghormatan terhadap perempuan kurang, sehingga penghormatan ke yang lain-lain pun menjadi tidak menjadi ini juga. Saya kira mungkin ada nggak korelasi di sana, dan bagaimana sih pandangannya teman-teman di Hindu tentang itu. Yang kedua, kalau dari Konghucu yang saya lihat yang menjadi tergambarkan kepada saya adalah bahwa semuanya ya relatif, tergantung konteks. Seperti yang Bapak bilang tadi, hukuman mati pun boleh dan tidak boleh, tergantung konteksnya. Nah, apakah kemudian relativisme dalam tanda kutip agama Konghucu ini menjadi tidak lagi relevan terhadap hak asasi manusia menurut saya? Apakah demikian atau kayak gimana? Terima kasih. Tadi ada yang punya tambahan juga Pak yang Konghucu. Ini Pak, kalau tadi saya dengerin dari lambang juga, bedanya apa
Konghucu dengan Taoisme gitu. Kalau saya membaca Konghucu dan Taoisme ini kayak filsafat, tapi mungkin ada yang menganggap itu sebagai agama dan Bapak adalah pemeluknya. Nanti mungkin kan ya mungkin ada konsep Tuhan, tapi ini seperti filsafat aja gitu loh, seperti itu. Jadi perbedaan mencolok antara Taoisme dan Konghucu. Terima kasih. Ya, 3 penanya, Mas Birin, Mas Dian, Mas Bobi. Silakan. Yang bodoh dulu lah. Banyak soalnya. Jadi yang pertama adalah mengenai relativisme dengan HAM. Makanya tadi saya mengatakan konsep HAM yang seperti apa. Karena seringkali kan kita berbicaranya selalu hitam putih sih. Ya kalau dalam kasus-kasus tertentu ada orang-orang tertentu. Makanya saya kutipin sabda dulu lah. Nabi Konghucu pernah ditanya mengenai hukuman mati. Beliau bersabda, kalau udah ada pemimpin yang berkebajikan memerintah selama 100 tahun, bolehlah hukuman mati itu tidak dilaksanakan. Pertanyaannya kan pemimpinnya sekarang gimana? Gitu. Maksudnya, jadi tetap bagaimana kondisinya dalam hal tertentu ya hukuman mati mesti dilaksanakan. Menurut kami ya, terutama saya pribadi, di Konghucu juga ada yang menentang. Udah pasti. Ini masalah tafsir sih ya. Tapi apakah itu melanggar HAM lah? Yang itunya jauh lebih melanggar HAM kok. Betul nggak? Salah satunya misalnya kayak yang pengedar narkoba lah, yang luar biasa, kayak kemarin siapa namanya? Freddy Budiman yang udah di penjara, tetap masih jualan juga dari penjara, dari apa? Ya kenapa dipersoalin kok dihukum mati? Ya memang menghilangkan, padahal itu kan katanya dari Tuhan. Jajan Tuhan memang berfirman supaya dia matinya dihukum mati kan. Kita nggak tahu, ya kan? Ya maksudnya gitu. Tapi kita nggak mau berdebat. Tapi apakah relativisme ini berkaitan apa? Akhirnya jadi sama HAM bertentangan? Kalau kita konsep kayak tadi bahwa manusia itu setara, manusia sederajat, tidak menjalankan kebenaran, tidak ada. Apa pertentangannya dengan HAM? Kan nggak ada. Kita lihat. Lalu kalau nanti baca di makalah saya bahkan bahwa apa sih tujuannya itu sebenarnya, gimana setiap orang-orang itu yang namanya janda, baru ya, duda, anak-anak telantar semua bisa terpelihara dengan baik, mereka hidup dengan tentram, dengan aman, bahkan ada barang itu di jalanan juga yang bukan haknya nggak akan diambil. Nah itu kan sebenarnya hak. Betul ya? Itu kan masalah haknya orang untuk hidup, untuk mendapat kehidupan yang layak, untuk menghadap pendidikan, dan macam-macam hak-haknya dia yang mesti dilindungi. Oleh siapa? Pasti pemimpin. Jadi intinya adalah yang namanya pemimpin itu yang utama. Makanya dalam agama Konghucu, kenapa sih Nabi Konghucu itu berkeliling selama 13 tahun untuk meyakinkan ke pemimpin-pemimpinnya supaya berbuat kebajikan, supaya masyarakatnya lebih baik. Kurang lebih jawabannya itu ya, nggak usah terlalu panjang lah. Mengenai Taoisme dan Konghucu, apakah Tao itu dan Konghucu itu filsafat atau nggak, tergantung cara memandangnya. Karena nggak ada satupun agama besar yang nggak mengandung filsafat menurut saya. Semua Islam aja filsafatnya luar biasa. Nah kalau gitu Islam filsafat atau agama? Pertanyaannya kan balik lagi begitu, karena balik lagi gini ya. Selalu ada unsur itu, karena manusia itu kan dianugerahkan oleh akal, dia dianugerahkan budi. Betul ya? Dia punya batin, tapi dia juga punya akal. Nah akal itu kan bisa digunain juga untuk apa? Meneliti hakikat tiap perkara. Tapi ada hal tertentu yang nggak bisa dijawab. Bahkan Albert Einstein sendiri nggak bisa menjawab kok. Teori relativitas kan baru teori, yang ada yang belum bisa dibuktikan, ternyata ujungnya misteri yang dia nggak bisa jawab. Yaitu adalah yang namanya kekuasaan Tuhan, kan gitu ya akhirnya. Nah bedanya Tao dengan Konghucu apa? Sebetulnya yang namanya lambang yin yang itu sumbernya adalah dari kitab I Ching. Nah kalau kita berbicara Konghucu dan Taois itu seperti banyak orang mengatakan seperti keping mata uang berbeda pandangan. Nah kita memandang Taois sendiri mau dari mana? Dari Taois secara ilmu pengetahuan atau Taois yang diyakini orang, berbeda soalnya.
Kalau kita berbicara yang namanya tokoh Lao Tse aja, bisa apakah berdasarkan sejarah? Nggak ada sejarahnya. Maaf aja. Tapi ada juga mistis. Kalau secara mitologis tokoh Lao Tse itu luar biasa. Nah, kalau kita baca bukunya Feng Yulan itu mengatakan bahwa yang namanya Lao Tse di dalam yang menulis kitab Tao Te Ching itu siapa? Itu banyak orang sebetulnya. Bukan satu orang gitu loh. Bahkan kalau berbicara Lao Tse itu ada 2 tokoh utama sebetulnya. Lao Tse itu punya 2 murid yang berbeda ya. Istilahnya mengaku murid. Jadi dari mulai Yang Tse, turunnya ada Chuang Tse, ya kan? Nanti ada itu garisnya. Tapi nanti ada satu tokoh di awal abad Masehi itu yang namanya Chang Taoling. Chang Taoling itu seorang yang sakti lah, ilmu kebatinan yang sekarang suka ditusuk-tusuk lah itu. Orang Saman sebenarnya, Samanis yang mengaku sebagai muridnya Lao Tse yang menganggap dia sebagai Tai Siang Lokun. Jadi ini susah. Makanya selalu di dalam tradisi Tionghoa itu selalu ada yang namanya Konghucu tuh Kung Chiao atau Kung Chia, Tao Chiao atau Tao Chia, Buddha Fo Chiao atau Fo Chia. Artinya agama Chiao itu agama Buddha, agama Tao, agama Konghucu atau filsafat Buddha, filsafat kurang lebih kayak begitu. Karena mengandung kedua unsur. Bedanya Konghucu sama Tao apa? Kalau orang itu seringkali mengatakan bahwa antara Uwei sama Yuwei. Nah, kalau kita air nih, air keruh, apa yang perlu kita lakukan supaya air itu menjadi jernih? Kasih tawas. Kasih tawas, salah satunya, atau diapain? Biarin kan, atau disaring. Nah, orang-orang tahu tuh lebih percaya bahwa udah biarin aja, lama-lama jernih sendiri kok. Segala sesuatu kekacauan yang ada di dunia ini dengan Uwei, biarin aja, nanti akan tercapai keharmonisan baru. Tapi orang-orang Konghucu apa percaya Uwei? Percaya. Tapi dengan usaha kita terlebih dahulu yang namanya Yuwei. Kita harus lakukan sesuatu untuk mencapai keharmonisan. Kurang lebih kayak gitu. Satu yang lebih susah sih ya kalau bisa ngomong pasif aktif, ya salah juga sih ya di dalam filsafat Tionghoa mah ya susah. Tapi kurang lebih menggambarkan seperti itu. Mengenai yin yang sendiri, kenapa sama? Ya karena itu I Ching itu kan udah 5.000 tahun. Dan yang namanya tokoh Lao Tse itu ya, kalau maaf aja ya, kalau menurut Feng Yulan nih, yang namanya bahasanya Tao Te Ching itu 300 tahun lebih muda dari kitab Uqing. Kitab agama Konghucu kan ada apa? Ada yang namanya Uqing ya. Sebenarnya dulunya Liu Qing. Ada yang namanya Suqing, kitab sejarah, Secing, kitab sanjat, I Ching, kitab perubahan. Jadi bahwa dunia ini nggak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan. Ya itu ya. Terus yang keempat adalah yang namanya kitab Li Qing. Li Qing itu kitab catatan kesusilaan. Jadi artinya di situ adalah mengenai peribadatan itu jelas dibahas. Ya. Nah ini kalau kita udah berbicara filsafat agama, yang namanya peribadatan udah pasti agama, Mas. Secara studi antropologi, secara studi sosiologi, semua itu adalah agama. Betul ya? Terus yang kelima adalah yang namanya Chunchu, kitab Chunchu Ching. Ada 5 ini sebab yang Nabi Konghucu, orang Konghucu meyakini beliau yang mengedit dan menulis kembali dan meyakini bahwa itu adalah wahyu. Tapi bukan di kita istilahnya bukan wahyu, Tianxi. Bedanya itu aja, atau Shaoming. Tapi disepadatin wahyu. Terus ada kitab satu lagi yang namanya kitab Sesu. Sesu itu adalah kitab satu Taxie. Di Indonesia dinamainnya kitab ajaran besar atau Great Learning kalau orang barat ngomong. Yang kedua ini adalah mengenai bagaimana kita membina diri. Yang tadi saya sebutin, mulai meneliti tiap perkara sampai damai di dunia itu dibahas secara sistematis sampai membina keluarga segala gitu. Yang kedua adalah Chungyung. Chungyung itu tengah sempurna. Jadi artinya ini membahas mengenai keimanan. Sampai kita bisa bersatu dengan Tuhan, kembali ke Tuhan tuh caranya kayak gimana? Terus orang yang bersatu dengan Tuhan tuh yang kayak gimana? Udah kayak malaikat segala macam itu ada di situ. Terus ada yang namanya Lun I Analects ya. Nah banyak orang-orang termasuk tadi dengan Basaras ngomong bahwa banyak orang udah belajar Analek. Sayangnya banyak orang belajar cuma Analek.
nggak belajar kitab yang lain, Pak, sebetulnya. Ada kitab yang namanya Analeks, itu percakapan dan juga bagaimana percakapan antara Nabi Kungce dengan murid-muridnya, dan juga bagaimana di bab 10-nya itu membahas mengenai Nabi Kungce itu kebiasaannya, misalnya menerima antaran daging dari raja yang nggak berani diinepin, seperti itu, dia tidurnya seperti apa, kayak kurang lebih kayak gitu. Ya. Terus hadis kalau dalam Islam. ini benar-benar kebiasaan hidup beliau. Terus yang keempat adalah yang namanya kitab Mengce. Kitab Mengce ini adalah kitab jadi penerusnya Nabi Kungce. Mengce ini lahir setelah Nabi Kungce ya Mencius, setelah wafat Nabi Kungce ini 100 tahun kemudian timbul aliran-aliran. Di Tiongkok tuh ada 100 aliran disebutnya. Nah, Mengce inilah yang menegakkan kembali ajaran Konghucu. Jadi kalau di Tiongkok sendiri zaman dulu nih ya, terjadi perbedaan pendapat itu bukan dengan mengangkat golok. Kalau agama, misalnya Tao, Buddha sama Konghucu sama ada yang lain, ada yang namanya Mocia, ada yang namanya apa? Yangcia, Yangce, Moce, itu banyak, ada legalis, ada segala facia ya, itu bukan dengan cara mengangkat golok, dia bertarungnya itu dengan apa? Dengan cara kalam, tulisan, bikin cerita. Makanya ada cerita Sun Gokong itu sebenarnya cerita Sun Gokong itu apa sih? Cerita pertarungan antara Taois sama Buddhis sebetulnya. Jadi makanya langit kan sama Sun Gokong itu diacak-acak. Padahal langit itu Tai Siang Lokun itu orang yang diangkat oleh ya apa Mahadewanya itu, sama Sun Gokong yang monyet aja kelabakan dia. Jadi pertarungan kalam sebetulnya. Ada cerita lagi Three Emperors, 3 kerajaan, ada yang namanya Quan Kong, segala perang, itu juga sama sebetulnya, perang tapi ada pertarungan nilai. Ya, jadi bukan dengan mengangkat golok, wah aku mati, ya kan, membela agama saya, bukan, tapi dengan cara gimana kita bertarung pemikiran. Saya rasa kita juga sekarang harusnya begitu ya. Golok mah buat nasab babi aja kan gitu ya, istilahnya apa ini ya. Ya kurang lebih susah sih menjadikan agama ya Pak. Banyak soalnya kitabnya juga ya. Tapi intinya kalau buat kami mah agama Konghucu itu ya agama, kenapa? Karena secara sederhana gini. Yang namanya Islam itu ya. Kalau di Tiongkok sendiri dinamainnya apa? Hui Jiao. Jiao pakai istilah Jiao. Yang namanya Kristen namanya apa? Katolik dulu. Tianzi Jiao. Yang namanya Buddha namanya apa? Fo Jiao. Yang namanya Kristen tuh, kok saya jadi lupa. Ya pokoknya Jiao juga lah belakangnya. Ya. Nanti juga ingat lagi ya. Jadi semua pakai istilah Jiao. Nah Jiao sendiri diambil dari mana? Dari kitab Chung Yung. Di Chung Yung tuh bahwa tak xie cetao, cai ming ming tuh. Bukan ta xie, jadi bukan apa? Tian Ming Cewei Xing, Sui Xing Cewei Tao, Xiu Tao Cewei Jiao. Jiao-nya Jiao dari situ. Kurang lebih itu, saya Sunda ya. Mandarinnya kurang pintar, cuma soalnya. Tapi saya pengen menyatakan bahwa ada istilah Jiao-nya itu ya Jiao itu. Jadi seringkali ngomong Konghucu kan bukan agama. Misalnya kalau gitu Islam juga bukan agama, Wong Jiao. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Saya rasa itu aja Mas Hans. Ya. Makasih ya. Saya jawab Pak Sobirin ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau di Bali itu sendiri memang ada pertama penggunaan kata kasta, terma kasta dengan terma warna itu sendiri betul dibedakan bahwa di dalam Weda itu tidak ada kasta. Jadi kasta itu tidak disebutkan. Yang ada adalah warna. Sementara pengertian dari warna adalah sama seperti kita memahami warna-warni ya, maksudnya berbedanya corak gitu. Warna itu untuk menjelaskan berbagai macam perbedaan kewajiban dan juga duties ya, kewajiban dan juga peran sosial. Tapi di dalam penerimaan penafsiran terhadap berbedanya kewajiban dan juga peran-peran sosial itu yang kemudian ditafsir menjadi kasta dari bahasa Latin castus yang artinya adalah pemilahan berdasarkan keturunan.
Jadi perbedaan yang sangat fundamental menurut saya, warna berarti mungkinkah dalam profesi sehingga kita tidak terjebak di dalam perdebatan apakah kemudian jika profesi saya bukan sebagai seorang kesatria, kalau di zaman dulu ya, kesatria itu sebagai ibaratnya orang-orang pemerintahan, tapi profesi saya sebagai seorang pedagang, maka dia diukur dari preferensi orang itu, apa yang diinginkan oleh orang itu. Tetapi problemnya dengan kasta adalah ia tidak memungkinkan adanya preferensi. Jadi selamanya seorang yang berkasta Brahmana, dia punya secara tertutup, dia punya kewajiban dan peran sosial Brahmana, yang kemudian dianggap bahwa Brahmana itu adalah yang tertinggi secara hierarkis. Tetapi pembacaan saya terhadap Weda itu sendiri tidak pernah sampai pada kesimpulan itu, apalagi seperti yang saya sudah kutip di dalam Brihadaranyaka Upanishad yang dan dua yang cukup absolut ya, ketika melihat perbedaan itu sesungguhnya adalah satu. Perbedaan itu untuk kalangan Vedanta ini kan menganggap perbedaan itu kan ilusi gitu. Jadi sama seperti kita melihat berbagai macam ragam berbagai macam ragam warna atau ruang benda yang kalau dilihat dari jauh dari suatu jarak tertentu kemudian dia bisa menjadi satu. Jadi mereka punya argumen yang mengatakan perbedaan yang muncul di hadapan kita ini sebenarnya adalah maya. Jadi maya itu bukan tipuan ya, tapi seringkali saya susah mencari padanannya, tapi mungkin dekat dengan ilusi. Tapi intinya maya itu kemudian menghasilkan banyaknya perbedaan ini. Tapi itu dari sisi pembacaan teologisnya. Kenapa kemudian dari satu Tuhan yang satu memancar begitu banyak perbedaan? Sebenarnya kebrahmanaan, kekesatriaan, kewaisyaan, sudra dan lain sebagainya adalah penafsiran terhadap perbedaan-perbedaan. Tapi dalam kemudian dia dieksekusikan sebagai suatu dalam suatu cara kerja komunitas, apa yang kemudian menarik adalah dia dianggap sebagai hierarki. Hierarki berarti Brahmana jauh kedudukannya lebih tinggi daripada kaum Sudra atau masyarakat biasa. Tetapi kita tentunya tahu bahwa satu peran-peran sosial ini yang perlu ditegaskan, peran-peran sosial ini tidak berdasarkan darah, tetapi itu sudah menyimpang, apalagi secara ekstrim di berbagai daerah di India misalnya. Kalau di Bali, karena sudah ada paruman atau mahasaba itu seperti fatwa ya, atau ya fatwa. Jadi ada semacam keputusan dari Parisada Hindu Dharma, semacam lembaga MUI-nya gitu ya, MUI-nya Hindu semenjak tahun 2005 sampai 2009 tuh kampanyenya gencar untuk mendekonstruksi kasta. Karena memang pada akarnya kasta itu sendiri adalah di Bali ya. Kalau nanti di India ini narasinya beda lagi, penjelasannya beda sekali tentang kasta. Tapi kalau di Bali itu sendiri, kasta itu produk yang cukup kompleks. Tidak hanya pembacaan sederhana dari teks kitab suci seperti yang saya sampaikan, nggak semua orang baca Weda di Bali, tetapi produk dari banyak hal, produk dari kolonialisme, produk yang dipakai juga oleh Belanda untuk melakukan divide tempera pada masa itu misalnya. Kemudian dia juga produk dari penyederhanaan yang menurut saya ketika NKR waktu RI ini berdiri, kemudian Bali masuk di dalam Republik Indonesia, dia terburu-buru untuk menggambarkan bahwa ini yang disebut sebagai Hindu India gitu, dengan ciri kemudian stratifikasi sosialnya dianggap mencerminkan terdekat dengan apa yang ada di Bali waktu itu. Tetapi kalau kita mau membaca secara lebih jeli sejarah kemunculan Hindu itu sendiri di India, di Bali, itu nggak jauh dari pengaruh Majapahit. Khususnya juga, kenapa di Bali itu sendiri berperan sangat besar, kemudian kelas-kelas yang kita tahu sekarang juga banyak terkait dengan munculnya Islam sebenarnya.
kan Majapahit di ujung akhir dinasti kerajaan dinasti Hindu di Indonesia, mulailah orang-orang Majapahit ini berpindah ke Pulau Bali. Di Pulau Bali itu mereka melihat bahwa perlu ada, dulunya di abad ke-8 orang-orang di Bali itu Hindunya nggak ada mau peduli gitu, nggak mau peduli apa kastanya, itu nggak ada hal seperti itu. Saya punya bukti, kalau tidak percaya boleh datang ke Karangasem. Di Karangasem itu silakan lihat Bali-Bali Age, Bali asli, yang dia nggak mengenal kasta. Mereka hidup secara komunal, bahkan secara sosialis, tidak ada properti milik diri sendiri, itu semua milik desa. Makanya disebut sebagai desa adat Tenganan Bali Age, karena mereka tidak menggunakan sistem kasta yang ada di desa adat manapun yang ada di luar desa mereka. Jadi arketipe desa Hindu abad ke-8 ada yang tidak menggunakan sistem kasta. Tetapi kita harus cari tahu loh, terus kemudian kenapa kasta jadi dominan di Bali? Seperti yang saya jelaskan, dia terkait dengan bagaimana mereka ingin membentengi pengaruh-pengaruh dinasti Islam yang mungkin masuk ke dalam Bali. Salah satunya adalah kira-kira kalau kita membuat semacam peraturan dan doktrin, apa yang bisa kita gunakan sebagai upaya untuk melestarikan tradisinya. Digunakanlah Hindu Siwa, dan Hindu Siwa adalah Hindu yang sangat terkait erat dengan sistem warna itu. Warna dalam pengertian yang sangat kemudian diterjemahkan sebagai kasta. Jadi sejarahnya panjang sekali tentang kasta, tidak sesederhana kemudian kita bilang bahwa apakah kasta itu integral di dalam tradisi Hindu. Loh, kok kalau di Bali itu dibilang tidak integral, kenapa di India itu ada misalnya? Dan ini semua memang belum lagi misalnya di masa koloni Belanda, gubernur jenderal itu akan mengangkat soroh, ya kalau sekarang kita sudah menyebutnya soroh, tidak menyebutnya lagi sebagai kasta. Soroh itu artinya apa? Klan. Jadi klan itu banyak sekali dan tidak perlu ada hierarki. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kita menyebutnya sekarang soroh di Bali atas hasil kampanye kesetaraan dan keadilan yang dilakukan oleh PHDI. Tetapi kalau kita misalnya lihat yang terjadi di zaman Belanda dulu, kita bisa lihat bagaimana gubernur jenderal itu mengangkat keluarga-keluarga dari kaum, baik itu ksatria, baik itu brahmana, baik itu waisya, yang dianggap bisa mengakomodir agendanya Belanda gitu. Misalnya salah satu itu ada sejarah dan itu nyata tertulis. Jadi kita melihat kasta itu lagi-lagi dia kental kaitannya dengan penafsiran yang cukup dangkal di dalam agama, tetapi dia juga digunakan secara politis di dalam kekuasaan koloni, kekuasaan dinasti Raja Dalamwatu Renggong ya, yang tadi saya bilang ketika pertama kali dia sampai di Bali untuk mengatasi pengeroposan adat dan tradisi agamanya, dia harus melakukan sesuatu, dan doktrin dogma itu salah satu yang digunakan. Jadi ada sejarah yang cukup kompleks gitu Pak Sobirin tentang kasta itu. Tetapi kalau sekarang tentunya kita sudah melihat perubahan yang cukup mencolok gitu. Seperti yang Bapak bilang, misalnya yang seharusnya datang dari kalangan brahmana, yang harusnya menjadi pemuka agama, mereka kerjanya ya kerja wirausaha, mereka kerjanya menjadi PNS misalnya. Kemudian yang sudra, yang rakyat harusnya jadi rakyat biasa dengan nama biasa-biasa saja, kemudian dia menjadi salah satu pengusaha yang terkemuka gitu. Yang sekarang saya lihat, yang sekarang Bapak masih bisa melihat, mendengar ada pemilahan-pemilahan itu adalah melalui bahasa. Beberapa orang misalnya, meskipun orang ini katakanlah dia datang dari latar belakang brahmana, tapi kerja sebagai pegawai misalnya. Saya sering mendengar bosnya ini yang dari kalangan orang biasa gitu berbicara lebih halus, dalam memerintah lebih halus dibandingkan mungkin dengan orang yang datang dari latar belakang warna yang berbeda. Itu kan menurut saya masih ada
masih tidak bisa seutuhnya kemudian dilepaskan dari kekuatan bahasanya. Itu jejak-jejaknya masih bisa kita lihat. Tapi tentunya sekarang ya anak-anak mudanya sih bicara dengan mereka yang namanya ide bagus atau ide ayu dengan yang nama made, nyoman biasa sudah sangat egalitarian gitu. Mereka udah ngomongnya hello guys gitu kan. Kalau yang sekarang lagi ngetren banget kalau ke Bali hello guys gitu. Artinya kayak ya udah sangat cair gitu. Anak-anak mudanya sudah sangat cair. Tapi bagaimanapun juga kritik saya adalah yang sedang ramai juga terkait dengan kasta. Apakah pernikahan antar golongan-golongan ini terjadi? Nah, nggak semudah itu juga. Masih banyak orang yang menganggap, ya sama juga ya Bapak Ibu, banyak juga orang yang bilang, kita ini modern loh, masyarakatnya modern. Tetapi kalau mau menikahkan anak, pasti masih mikir, bisa nggak dia nikah di lingkaran golongan kita gitu. Jadi, itu masih, menurut saya masih banyak terjadi di Bali. Yang orang fenomena ibu jero itu ya ibu jero itu berarti kalau ibu jero itu kan dia ibaratnya ketika dia masuk jadi untuk perempuan itu kasta itu jauh lebih kejam. Kalau Pak Sobirin baca Tarian Buminya Oka Rusmini itu jeritan yang paling nyata tentang perempuan Bali yang meninggalkan kastanya untuk kawin dengan orang biasa. Dia harus nunduk ke bumi dan kakinya harus dilangkahi oleh semua anggota keluarganya. Ya intinya dia sudah dibuang, dikeluarkan dari keluarga. Untuk perempuan saja, itu untuk perempuan saja. Kalau dia menikah dengan yang lebih rendah. Jadi buat saya apakah masyarakatnya sudah sama sekali tercerahkan? Belum. Tetapi apakah sekarang sudah ada perubahan? Sudah mulai ada perubahan. Di satu sisi orang yang masih memegang secara romantis gelar-gelar, ini kan gelar ya sebenarnya, gelar yang dianggap sebagai kultur dan warisan budaya, silakan, nggak ada masalah. Gelar-gelar itu punya nilai sentimental untuk kelompok masyarakat ini. Tetapi untuk saya, di dalam kompetisi yang adil gitu ya, bekerja, tentu kita nggak bisa dong memilih gubernur masa harus ide bagus aja, atau masa harus kasta ini aja atau kasta itu aja, nggak bisa. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya dia dianggap sebagai suatu sejarah kultural gitu ya, buat saya silakan aja, kita nggak mungkin melarang gitu. Tetapi pada satu titik untuk sebagai bukti bahwa ajaran-ajaran tradisi-tradisi ini bisa kompatibel, ya memang harus ada perubahan, Pak. Sama halnya dengan hukum waris gitu, di dalam tradisi Islam pun, misalnya di Hindu jauh lebih kejam terhadap perempuan. Mungkin langsung masuk ke pertanyaannya Daeng ya, nanti terakhir untuk Mas Zen. Bagaimana sih kemudian perempuan itu? Tadi saya sedikit sudah jelaskan tentang bagaimana perempuan itu penderitaannya ganda gitu ya, menghadapi keluarga ia menderita, menghadapi kasta atau di luar keluarga secara sosial dia juga menderita. Tetapi apa yang kita temukan di dalam teks-teks tradisi Wedik gitu ya, mereka sangat meninggikan yang feminin gitu, kekuatan feminin itu. Misalnya penciptaan itu ada dua unsur. Kalau di dalam tradisi Samkhya ada Purusa dan Prakriti, ada maskulin dan ada feminin. Jadi tidak bisa salah satu saja di antaranya, harus keduanya. Bahkan simbol pemujaan yang tertinggi, kalau Bapak Ibu pernah ke Candi Sambisari misalnya, lihat ada Ardhanarishwarya di situ, itu artinya Siwa, Mahadewa Siwa dalam bentuk paling sempurna, yakni setengah perempuan dan setengah laki-laki, yang mewakili kekuatan perempuan dan laki-laki. Tetapi bahkan kalau kita pergi ke India, dewata yang maksudnya idolisasinya itu denominasinya didominasi dewi-dewi gitu. Maksudnya kalau misalnya senimannya mereka memuja Dewi Saraswati, dosen-dosennya memuja Dewi Saraswati, kemudian mereka memuja Dewi Kali, simbol militernya juga Dewi Durga gitu, Dewi Murka gitu ya. Jadi perempuan ini ada yang ambigu menurut saya. Di satu sisi dia ditinggikan, misalnya
di dalam salah satu teks Manawa Dharma Sastra dikatakan di mana perempuan itu ditinggikan, di situ pula lah ada Tuhan di situ. Gitu. Jadi teks-teks yang mengatakan bahwa perempuan itu ditinggikan, diagungkan banyak gitu. Tetapi juga teks yang mengatakan misalnya sesungguhnya sumber dari, misalnya pasti tahu ya, sumber dari semua problem di dunia ini adalah kuasa tahta wanita, ya kan, itu ya. Itu kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu berubah juga dong ya, harusnya kan kuasa tahta pria gitu. Tetapi karena dunia ini dibentuk oleh bapak-bapak kan pada suatu waktu gitu, jadi bapak-bapak aturannya menjadi yang dianggap universal gitu. Tetapi sebenarnya upaya untuk membongkar aturan-aturan ini sesungguhnya kalau bagi saya pribadi, bahwa feminisme itu sesuatu yang datang, alat periksa yang datang dari barat, tidak ada masalah. Tetapi di dalam Hindu itu sendiri, di dalam tradisi Wedik itu sendiri, sesungguhnya banyak sekali nilai-nilai yang mempromosikan kesetaraan, khususnya untuk perempuan. Untuk di Bali saya lihat, sebagai perempuan Bali, saya merasa bahwa saya mengalami sulitnya cuman untuk sekolah aja itu sulit gitu, karena dianggap untuk apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi. Tapi itu kan nggak cuma terjadi di Bali ya, maksudnya untuk berbagai kelompok dari latar belakang etnis yang berbeda juga mengalami diskriminasi yang serupa. Jadi persoalannya bukan lagi agama, bukan kitab atau teks atau kitab suci, tetapi adat juga, custom, apa yang dipandang layak, tidak layak, etis, tidak etis, yang juga terkait dengan nilai masyarakat di masa itu. Nah, kalau saya mau bilang perubahannya terjadi seperti yang saya sampaikan tentang kasta, sudah banyak perempuan-perempuan Bali yang kemudian mereka mendobrak dan melakukan hak waris, misalnya salah satu terobosannya. Kalau dulu semuanya garis patrilineal itu pasti di dalam tradisi Hindu Bali, tapi sekarang sudah mulai banyak orang tua yang mewariskan pada putri-putrinya. Jadi sudah mulai ada, dan ini juga peran dari semacam fatwanya dari PHDI juga pada tahun 2011 kalau tidak salah, yang mengatakan diperlukan adanya pandangan yang mengharusutamakan kesetaraan atau keadilan gender. Jadi tidak semua sudah punya, sekarang di Bali tidak semua punya pandangan yang mungkin sudah cukup feminis, tetapi setidaknya sekarang menurut saya jauh lebih baik gitu ya, dibandingkan masa saya dulu. Dari kampung susah sekali untuk keluar dari semacam ikatan adat yang sifatnya sangat diskriminatif. Kalau di India, yang paling berbahaya adalah soal kekerasan seksual itu, pemerkosaan. Dan lagi-lagi saya katakan, pemerkosaan ini sangat terkait sekali dengan adat. Bahwa di desa-desa mereka, rites of passage untuk menjadi laki-laki sejati, misalnya di salah satu desa, dia harus memperkosa. Jadi ada pandangan-pandangan adat yang membenarkan hal itu. Dari diskusi saya dengan kawan-kawan di India, karena sudah banyak pembiaran, karena sudah banyak hal yang dianggap normatif, jadi kekerasan ini semakin menggurita. Jadi bahkan sampai kalau di India itu kan mereka berusaha merevolusikan apa yang harus dilakukan sehingga kekerasan seksual ini dapat berhenti. Tapi itu yang menurut saya masih menjadi tantangan, bagaimana mengkompatibelkan agama khususnya dengan kesetaraan gender, khususnya keadilan gendernya itu. Ini yang menurut saya masih menjadi terkadang saya sendiri merasa bahwa hal-hal seperti sunat perempuan misalnya ya, yang terjadi dianggap sebagai bagian dari adat, tapi dari sisi hak asasi manusia itu jelas tidak bisa diterima, jelas itu suatu kejahatan, jelas itu suatu kekerasan. Yang mungkin kalau ada Bu Musdah di sini, Bu Musdah kan anti poligami ya, anti poligami.
Mas seneng ya pasti poligami. Jadi menurut saya itu tantangan yang masih harus dilakukan, Daeng. Jadi memang kita bisa lakukan dua cara. Kita lakukan ada perangkat perangkat feminisme yang memang dia sebagai reaksi dari kebudayaan patriarkis yang begitu buruk. Tetapi menurut saya feminisme itu tidak kemudian bertolak belakang dengan sebagian ajaran agama kita. Maksudnya ada nilai-nilai kesetaraan di sana. Di Hindu tentunya banyak tokoh-tokoh ya seperti Vandana Shiva, seperti yang Anda lihat, dia adalah seorang advokat gerakan perempuan, khususnya perempuan petani, yang menurut saya kejelian kita untuk menggunakan perangkat-perangkat ini. Termasuk menurut saya ya, kalau kita masuk ke desa-desa, ke perkampungan, mereka nggak ngerti teori-teori feminis gitu. Jadi saya mau tidak mau harus bicara tentang ayat, harus bicara tentang sloka. Ini yang mereka pahami, ini yang mereka anggap sakral gitu. Jadi edukasinya memang mengharuskan kita untuk bisa secara luas menggunakan pengetahuan ini. Jadi mungkin itu kok komentarnya ya, Dayangnya, bahwa ini masih jadi persoalan yang sedang berlangsung, yang masih diperangi oleh banyak gerakan perempuan dan gerakan laki-laki. Maksudnya gerakan feminis itu kan sekarang gak hanya perempuan, tapi seperti Daeng ya juga seorang feminis, saya yakin pro kesetaraan ya, anti poligami, mudah-mudahan. Pengen poligami Keinginan asal bisa dikontrol, nafsu itu ya, gairah itu, kalau kata Bapak tadi gairah itu kan samsara kalau Buddhis. Nah, Pak Monip ini kita sering berdebat nih tentang poligami, ya Pak ya, tentang poligami. Kalau ibu tergoda juga. Kacau. Makanya Pak, Bapak kalau posting di Facebook gimana nggak saya langsung disebelin sama istri Bapak kalau Bapak komentarnya begitu. Aduh Bapak, cari gara-gara buat saya sih. Jadi Pak Monif sama saya ini berkawan udah cukup lama, beliau senior saya udah. Tapi kalau untuk soal poligami debat terus. Mas Zen, saya setuju bahwa sebenarnya terkait dengan pertanyaan Pak Sobirin, kelas-kelas masyarakat yang dibuat, dikelompokkan oleh masyarakat di India maupun di Bali maupun di misalnya di kelas sosialnya ala Marx ya, memang dia ada dan itu soal kuasa. Tetapi problemnya saya rasa yang agak sulit kalau kita mau bicara perjuangan kelas ala Marxis yang kelas-kelas sosial itu muncul karena adanya uang, adanya alat produksi, masih ada kemungkinan untuk melakukan revolusi gitu. Jadi buat saya itu kesulitannya adalah perjuangan kelas yang terjadi di wilayah yang menekankan tentang adat itu bekerjanya sangat subtil gitu ya. Seperti saya bilang tadi, kalau kita bicara tentang penindasan itu apa sih? Apakah penindasan itu sifatnya fisik, secara fisik nampak bahwa ada diskriminasi, atau seperti saya bilang dia bekerja secara halus, secara subtil, secara tidak nampak di dalam relasi-relasi. Ini yang menurut saya kekuatan dari kenapa sulit kita memberantas secara murni seutuhnya kelas yang tidak setimbang ini, karena dia sudah menjelma ke dalam di dalam fungsi-fungsi struktur-struktur masyarakat yang sangat subtil, relasi di keluarga, relasi di organisasi, di sekolah khususnya, di kampus, itu semua memungkinkan adanya kelas-kelas kan. Dan salah satu kesulitannya menurut saya, kalau komentar saya adalah, kalau kita mau bicara semangat hak asasi manusia semurninya ada semangat egalitarian bahwa semuanya adalah setara, ya itu problemnya. Kita kan masih percaya bahwa misalnya kalau yang memimpin Indonesia alangkah baiknya kalau dia datang dari latar belakang raja misalnya. Jadi masih ada jiwa feodalnya, itu masih ada gitu, jiwa tunduk pada raja gitu.
yang mungkin kalau orang yang punya keturunan datang dari keturunan raja belum tentu dia jadi pemimpin yang lebih baik gitu. Jadi saya rasa ini kritik yang sehat untuk tradisi, untuk adat. Menurut saya nggak semua orang setuju dengan pandangan saya, tapi atas nama perubahan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat, ya kita harus membuka ruang sebesar-besarnya untuk kesetaraan dan keadilan. Dan ini menurut saya hal yang sangat penting yang harus diselaraskan, yang bisa menurut saya bisa diselaraskan dengan agama itu sendiri. Cuman ya tidak mudah, itu yang seperti saya bilang, dia bekerja sangat subtil. Itu komentar saya terhadap 3 pertanyaan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Saras, Pak Uung, guys. Ya guys. Dulu waktu saya disapa begitu di Bali, saya pikir Bingung diajak goes gitu kan, ternyata itu sapaan akrab, kira-kira begitu gitu ya. Kita sudah jam 9 lewat ya, hampir jam 10. Saya kira tidak kita lanjut, meskipun sebetulnya sangat menarik itu, apalagi kalau sudah perdebatan antara Mbak Saras dan Pak Monip. Itu memang itu tadi berbeda pendapat itu bisa jadi tengkar. Tapi kalau sudah berbeda pendapatan bisa lebih berantem lagi gitu. Begitu juga kalau soal poligami antara Mbak Saras dan Pak Monip, itu memang bisa sengit itu. Saya pernah menyaksikan sendiri. Akhirnya saya kasih solusi, saya punya tafsir baru terhadap poligami gitu ya. Kan kalau di Quran itu boleh kalau bisa berlaku adil. Maka caranya adalah Pak Monip bisa melakukan itu asal adil gitu. Kalau sekarang kan istrinya dia Islam kan. Kalau mau nikah lagi carilah yang Kristen, bisa begitu akhirnya gitu. Si jago, apa itu? Jago nafsir itu. Jago nafsir. Ya. Baik, ya saya kira begitu teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Jadi jangan ada kasta di antara kita. Hiduplah secara berimbang dengan antara yin dan yang, kira-kira begitu. Terima kasih kepada Pak Uung dan Mbak Saras yang telah menemani kita selama 2 jam lebih di diskusi pada malam hari ini. Sampai bertemu 2 pekan yang akan datang dengan topik yang berbeda, nanti akan diumumkan oleh Mas Mukhlisin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam, sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ini tidak kalah pentingnya juga. Biasanya teman-teman suka selfie kan, sekarang foto bersama. Karena bisa jadi salah satu syarat masuk surga, kita nanti akan ditanya, dulu pada saat datang ke ICRP ngapain gitu. Nah, kalau kita punya bukti kan enak gitu kan, biar gambar yang berbicara.